Halo, nama saya Gary Martin. Di Modal Nekat ini ya, Modal Nekat 2 ini saya berperan masih sebagai Saipul. Ya makanya, gue ngerti. Lu sadar nggak? Kita berurusan sama orang macam apa? Masih seputar keluarganya Saipul bersama adik-adiknya. Ada Jamal dan Marwan, Tara dan Fatih. Konflik ada lagi, lebih seru lagi. Otak lu di mana sih? Lu masuk ke rumah orang sendirian, kayak begitu. Lu nggak kapok kaki lu ketembak waktu sama Teddy? Masih ada Aisyah juga sama Gina. Nah, ini. Aisyah gimana sekolahnya? Baik, seru, ada teman baru, anak Medan. Ayo ganti baju. Modal Nekat kali ini memang akan sedikit berbeda, banyak actionnya, lebih banyak banget dramanya. Darto tuh lagi mau bikin film bener-bener gore, lebih ke ger. Ini lebih kompleks ya, setiap karakter punya ceritanya masing-masing, punya egonya masing-masing, dan kembali lagi dikumpulkan dengan satu keadaan. Tapi kalau resikonya mati buat apa sih, Mal? Percuma. Sedikit grogi, semalam sempat nggak bisa tidur karena sudah memasuki ritual persyutingan bersama Mr. Darto. Modal Nekat 2 itu lebih festif, lebih rame, lebih meriah, lebih saking cikwak cakak semlohe gitulah pokoknya. Ya, jadi di Modal Nekat ini Gisel berperan sebagai Gina masih. Cuman bedanya Tara, beda banget. Alhamdulillah akhirnya bisa melihat Gisel pakai jilbab. Playback ya, playback. Pantes ya? Pantes kan? Cocok. Cocok banget. Jadi si Gina ini sudah menemukan jalannya kayaknya ya. Udah berbeda banget perannya juga. Scene Rosma menikah, hari bahagia, hari besarnya. Terus seneng banget ini bajunya, baju impiannya Rosma. Peran Rosma udah pernah di film Modal Nekat sebelumnya. Mencoba mengingat lagi body language-nya Rosma kayak gimana. Lu gak bisa julingnya? Serius? Saya Surya Saputra. Di sini berperan sebagai Omar Basri. Karakternya adalah orang yang kaya luar biasa, tapi culun sebetulnya dia. Galak juga iya, jadi kompleks orangnya sih. Saya kok gini? Hai, saya Ira Wibowo dan di film Modal Nekat 2 ini saya berperan sebagai Linda Salsa. Betul, saya setuju. Dia wanita yang sangat kuat, sangat dingin sebetulnya. Tapi kalau ke anaknya dia kleper-kleper lah gitu. Bakti! Gue lebih menangin gerakannya sih. Kalau misalnya lo mau fokus ke satu, lebih baik fokus ke gerakan. Diceritakan sebenarnya Bakti habis ketembak lalu meninggal. Saya kira ternyata dihidupkan kembali oleh Pak Darto. Ikut namanya dihidupin lagi, siap berangkat hidup lagi. 1, 2, 3. Secara sifat sama, cuman yang bikin berbeda adalah punya backingan gede gitu. Karena sekarang udah nggak kerja sama omnya yang ditakutin, sekarang kerja sama ibunya sendiri yang sayang sama dia. Berarti kan ponakannya. Nih, pistol dong kayak gitu. Janji syuting. Janji syuting. Kami berjanji. Kami berjanji. Akan syuting sepenuh hati. Akan syuting sepenuh hati. Kami berjanji. Kami berjanji. Syutingnya akan happy. Syutingnya akan happy. Kami berjanji. Kami berjanji. Membuat karya yang keren sekali. Membuat karya yang keren sekali. Janji ya. Janji dong. Ya, mari kita berdoa supaya syuting ini lancar. Dari hari pertama, detik pertama sampai hari terakhir, detik terakhir, sampai post pro, sampai tayang, jutaan penonton. Karena scene ini tuh begitu lo nonton,
dan lu terkagum-kagum tanpa lu tertidur karena ini baru mulai. Di situ lu nyampe, friend. Ya Allah. Tadi agak miring Ji, bajunya Ji. Ah, bukan dong. Ininya, kepalanya. Pak Haji baca skrip. Baca skrip. Lu ngerti gak sih Ji kita mau ngapain di sini? Setting iklan sabun kan? Iya betul. Assalamualaikum. Saya Andre Taulani. Saya di sini berperan sebagai Pak Haji. Tapi nggak tahu Haji siapa, cuma dipanggilnya Pak Haji aja. Dan saya senang sekali bergabung di film ini, Modal Nekat 2. Allahu Akbar. Haji, Sewa 2 tahun, bayar buruan. belum ada Pak Haji. Menurut lo Ji, berapa juta nih? Ini ya, pas awal-awal tuh masih 200.000, 300.000. Begitu masuk scene gua, Wah, juta langsung. 5 juta. Wah, 5 juta. Amin. Makanya ditunggu tuh scene ini sebetulnya. Jadi gua kumpulin haji-haji seluruh Indonesia untuk Nobar Haji. Nobar Haji. Nobar Haji. Nobar Haji. Noji. Nobar Haji. Halo, nama saya Ananta Rispo. Saya berperan sebagai Tony di film Modal Nekat. Tony itu adalah anak buah dari seorang mafia yang punya ambisi sangat tinggi. Bos aman bos. Enggak aman lah. Di film Modal Nekat ini saya berperan sebagai Tono. Tony itu pokoknya bodyguard yang bodoh, tapi dia di sini seorang mafia, seorang penjahat gitulah pokoknya. Ada aktor ngeliat lensa. Gua nambah-nambahin kayak banyak omong lah, apa ya, mati lampunya. Bang, lagi wawancara bang. Nama gue Edo Murni. Gue berperan sebagai ajudannya Omar Basri di film Modal Nekat 2. Bos, ambil. Action. Udah banyak yang ngantri nih. Bilangin Pak Haji. Saya Chan Parwes Rupiah dari Star Vision. Di sebelah saya. Sutradara tuh. Jadi ini adalah kolaborasi yang kedua. Betul. Dari Star Vision dengan Pabrik Cerita. Tapi bukan yang terakhir. Bukan yang terakhir, masih banyak lagi. Tapi yang pasti dari Modal Nekat tahun lalu, Modal Nekat ini 2 kali lebih nekat, 2 kali lebih seru, 2 kali lebih drama, 2 kali lebih action, 2 kali lebih komedi. Iya Pak. Ini penjahat yang lain lagi. Kamu kagak baca. Chemistry yang kita bangun juga tidak terlalu susah karena masih bekerja sama dengan orang-orang yang sudah sebelumnya dan ada juga orang-orang baru, tapi orang-orang baru yang teman-teman lama di luar sana. Jadi buat nyatuin chemistry-nya cukup mudah. Isinya orang-orang hebat semuanya, jadi dengan hanya kita ngobrol, ngebaca atau latihan sedikit udah jadi chemistry-nya udah. Mending nggak lama, masing-masing pada saat in character juga dapet. Karena reading juga prosesnya lumayan berkali-kali, terus di lokasi juga sering kumpul, jadi itu kayak udah nyatu banget. Supir busway punya pistol ini. Supir busway khusus ya. Yang paling saya menikmati di produksian ini adalah karena isinya adalah teman-teman. Ada Rigen, ada Sadana Agung, Gading Martin, Tara Budiman, Fatih Unru juga. Ternyata yang saya anggap itu adalah senior-senior saya di entertainment ternyata sangat mengayomi. Waduh, hancur Ton. Gua kan temenan sama Tony kan Rispo, jadi ya emang udah tektokan lah, udah ini. Terus bosnya kan Bakti, Sadana Agung anak stand up juga. Gus lagi. Berarti aku, Semuanya aku udah untuk kamu aja deh. Nah gitu ya. Apalagi saya bertemu dengan Mbak Ira Wibowo, humble sekali, senior, berbaur, mau untuk bonding sama saya sebagai anaknya, dan pemain-pemain lain juga enak-enak sih. Saya Ismi Melinda, di sini berperan sebagai Syahira. Dia taat akan agama, punya pesantren, dan punya suami yang sangat-sangat istimewa, yaitu Omar.
Halo, namaku Josephani. Aku berperan sebagai Sri, anak buahnya Linda. Sri ini orangnya sangat loyal sama Linda. Dia tuh sebenarnya nggak banyak ngomong, tapi dia tahu apa yang harus dilakukan. Saya di sini sebagai Kandi. Kandi adalah salah satu penjaganya Ibu Linda. Jadi tersangka dugaan penerima gratifikasi pada siang hari ini adalah Bapak Anwar Putra. Saya Kiki Narendra, saya di sini berperan sebagai petugas Kejaksaan Negeri. Saya orang yang menangkap kepala Kejaksaan Negerinya karena diduga korupsi dan menyimpan banyak sekali harta di rumahnya. Pak, itu tersangkanya. Lah kayak bapaknya malah ngabur kayak kita apa? Pak. Yang saya ingat, cuma kita bertiga yang tahu. Saya, Teddy, sama Ibu. Saya Ferry Mariadi berperan sebagai Anwar, seorang koruptor yang sedang di dalam penjara, tapi bisa mengendalikan bisnisnya dari dalam penjara. Hai. Makasih ya Bang. Saya main padel. Rafael, jangan main padel. Padel, Pak. Boleh juga nih. Set ke sana. Sambil set gitu. Saya Roy Martin, saya ikut berperan di dalam film Modal Nekat 2 sebagai seorang yang misterius, sebagai menteri yang genit. Terima kasih, saya pamit. Senang berbisnis. Hijabnya tuh banyak jenis kan. Aku tuh merasa yang kemarin yang syar'i gitu cantik. Kalau ini beda lagi moodnya. Jadi Gina ceritanya bertobat, habis itu dia hijrah, terus makanya Saipul mau menerima dia lagi gitu. Jadi tuh backstory tuh seperti itu, jadi bukan sekedar semerta-merta pengen menghijabkan Gisel. Keren bro. Ini keren kita. Udah keren. Tantangannya ya harus siapin stamina lebih aja. Lo nggak mau tahu gimana caranya? Tantangannya adalah gimana caranya lu bisa menebak apa yang ada di pikirannya Sutradarto. Tapi itu semua selalu bisa diselesain rame-rame sama tim-tim dan teman-teman yang ada di sini gitu. Membacakan ayat Al-Quran, aku nggak enak banget, takut salah kan. Aku benar-benar berhati-hati belajar. Wazakir fa inna zikrof. Wah, lupa gue dengerin dulu gak? Didengerin berulang-ulang, di rehearse berulang-ulang di depan Pak Darto dan teman-teman lain. Di sini saya tiba-tiba belajar jadi James Bond, belajar jadi Jackie Chan, jadi Tom Cruise ya. Karena beberapa adegan tuh yang cukup action banget dan Pak Darto kayaknya nggak mau pakai stuntman. Salah satu teknis yang lumayan menantang adalah jadwal. Tidak hanya dengan pemain, tapi berkaitan dengan ratusan orang. Si 3 bersaudara ini entah kenapa pas 2 ada, 1 nggak ada. Pas 1 ada, 1 nggak ada. Nggak ketemu untuk reading. Jadi itu mereka bertiga nggak reading, mereka readingnya di lokasi. Kita dipakai sama dia nih. Gua nggak mau tahu gimana sekali lagi. Terutama Gading Marten. Tapi seorang Gading Marten profesionalismenya luar biasa. Gak ada tuh jelek-jelek belibet. Berarti ada semuanya udah kejudes gitu. Tantangannya gimana supaya nggak ketawa terus setiap kali take gitu, karena dikelilingi oleh orang-orang yang lucu-lucu banget semuanya. Aslinya saya tuh bukan orang yang galak gitu, tapi saya harus marah, harus galak, harus tegas. Lu jangan ngomel-ngomel doang lu. Makanya istri ngaji ditemenin. Murtad lu ya? Woi, gimana lu? Di sini bang. Akhirnya gue ngerasain abang-abangan gue ya kayak Tom Cruise gitu, ternyata kayak gini. Next makanya gue pesawat sih.
kayak pesawat harus dicoba sih. Digantung di ketinggian 4 meter itu sih. Dan itu take-nya berkali-kali. Nyebelinnya sutradara itulah disuruh ngulang-ulang mulu kita. Meskipun aku berhijab seperti ini, tapi ada fightingnya itu yang menurut aku kayak ya ini adalah challenging. Dan lepas. Dan baru buka, boom, swing, zone, kick. Mau langsung ke situ aja. Kita syutingnya di gudang yang berdebu, sampai kita harus pakai masker tiap hari. Terus juga karena itu banyak night scene, ya otomatis kita syutingnya malam hari, pulangnya pagi. Tapi begitu ngeliat hasilnya, lega dan cakep nih kata gua. Ini si Zam, Bab, Ger. Hari ini adegan ledak-ledakan. Adegan penuh bahaya. Wow, keren. Nih, saya sekarang perannya jadi apa? Jadi tukang nasi goreng. Tuh, gimana suasana syutingnya? Seru. Hujan-hujan, nungguin mobil pada lewat. Kita tungguin ya, apa? Tuh sampai kelar syutingnya. Oh, slay. Wih, itu kasih Marwan aja biar dia ngatur. Gue di sini berperan sebagai Cang Rais, encangnya Marwan. Nah, masalah harga kita mesti diskusi. Halo, gue Samuel dan gue di sini berperan sebagai pengembang jalan tol. Alhamdulillah sih kalau 12 jam bisa. Seru banget dan hopefully for the best untuk judul Modal Nekat 2. Pokoknya seru banget dan kalian harus nonton. Kasih Marwan aja. Hai, aku Kanesha Yusuf. Di film Modal Nekat ini aku berperan sebagai Dewi. Kita seru bikinnya, jadi semoga penonton nanti juga seru nontonnya. Buruan ya. Bukan buat dia. Om Surya tuh ngasih sesuatu yang di luar yang saya pikirkan umumnya gitu. Cuman kayak, oh iya ya dimainin gini enak juga ternyata. Yang berkesan itu dideketin sama Mas Surya, itu kayak dideketinnya sebentar aja tapi bikin aku takut banget. Walaupun ini film komedi gitu, tapi Om Surya tuh mempersiapkan dirinya tuh bener-bener serius gitu. Gue juga kaget tuh, Om Surya kenapa ya? Apalagi bad mood apa kenapa ya? Nggak taunya dia ternyata lagi mempersiapkan moodnya untuk adegan itu gitu. Aku ngerasa sebagai Rosmat, Bang Jamal tuh memang pantas banget loh. Gue mau sama lo gitu. Hari yang mantap. Di antara kakak beradik itu yang sering ngambil tindakan keputusan Bang Jamal, the best. Hah? 100 juta? Aku di sini berperan sebagai Bu Sofyan. Bu Sofyan itu pemilik ruko yang akhirnya nanti disewa sama Mas Jamal. Oke Kak, jalan dibuka. Mulia. Terima kasih, Kak. Saya di Modal Nekat berperan sebagai Ustadz. Senang banget bisa gabung di Modal Nekat. Lebih berbeda aja vibes-nya daripada waktu kita di Modal Nekat 1 Ya, gitu. itu Tapi yang dia. jelas masih ada keberadaan kita di Modal Nekat 2. Betul. Itu tandanya kan emang kita no kaleng-kaleng nih sayang. Ayo balik lagi ya. Ayo. Tapi untungnya kita dapat banyak pemain-pemain yang Yes, baru. pemainnya ya kan? bagus-bagus, seger-seger. Akhirnya Surya Insomnia main di film saya. Film yang pertama lu nggak ada, Sur. Ini satu, ya, ini beneran 3 1 sini ini. Mau aja, Kak. Ini foto, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan kami di Modal Nekat. Gila capek banget, adeganannya banyak larinya. Untung kita sudah berlatih fisik. Lu kemana nih pegang? Cabut. Terus dia main cabut-cabut aja. Lu kemana? Sholat. Kemarin juga gue bilang juga adain gua. Udah mati. Nggak apa-apa udah mati juga. Yang lain juga nggak ada yang tahu gue udah mati. Masih ada. Udah sholat. Habis wudhu. mau sholat di sana. Dan itu akan menjadi puncak
Modal Nekat. Thank you ya teman-temanku. Ya guys, terima kasih semua. Selamat bekerja Imam. Kalau ini meledak nih, kita akan ngunci mereka untuk 5 film ke depan supaya harganya nggak berubah. Betul. Yang paling saya tunggu-tunggu walaupun mungkin lebih capek daripada scene lainnya adalah scene action gitu. Gue taruhnya di kanan juga. Gue taruhnya di kanan. Ada momen itu adalah kalau udah take bertiga ketawa mulu. Yang paling berkesan mungkin adegan waktu di gudang. Udah itu aja. Scene mabok-mabokan di awal tuh. PR buat saya juga, jadi karena saya nggak pernah ngalamin kayak gitu. Bakti menembak gitu, saya ngerasa paling keren di situ, paling anjay ini nih. Secara pribadi berantem lah biasa. Lihat makanya itu berkesan. Manja. Lagi mundurin lagi tapi nggak tahu. Tembakan dua. Ngapain kamu? Stop! Syuting di gudang selama beberapa hari itu cukup merupakan pengalaman yang beda di tengah debu dan kegelapan yang ada di sini. Tapi suasananya asik banget. Thank you banget. Kita ketemu di premiere. Seru banget. Gue di sini berperan sebagai perampok satu. Ini cukup cool sih karena sedikit bekerja banyak bergerak ya. Settingnya di bank nih, ini lebih megah lagi dari kemarin nih. Tolong jangan berkedip di akhir film ini karena nanti lu akan melewati scene gue. Ngapain lo maju semua? Lo pikir gue gak berani sama kalian semua? Larang-larang main HP mulu. Pedih. Sutradarto tidak membebankan artisnya gitu untuk yang terpaku dalam pattern skripnya dia gitu. Jadi skripnya udah oke, dieksplor lebih oke lagi. Jadi sangat mengasihkan kerja sama Darto. Sutradarto kali ini selalu ngasih pilihan-pilihan yang menarik gitu ketika lagi di lokasi. Dia udah punya imajinasinya sendiri, udah punya visinya sendiri gitu, dan saya ngerasa dia punya kepercayaan sama pemain-pemainnya untuk bisa ngedeliver itu gitu. Darto tuh orangnya asik. Senang saya di-direct sama dia. Selalu ada input yang berguna banget buat kita gitu, dan seringkali juga ada ide-ide lagi yang out of the box gitu ya pemikirannya. Tina mau teriak boleh sih. Hah? Teriak bismillah? Pokoknya Sutradarto kerjanya luar biasa. Dia tahu betul apa yang dia tulis, bagaimana visualnya yang dia mau tuh jadi sinkron tuh gitu. Dia kan tetap mikir kan, apa sekali lagi. Suka bikin puyeng, suka ntar lu dari sana, sono kesini terus ini ntar lu begini, pokoknya gitulah ya gitu. Apa gitu kadang gua, ini orang maunya apa gitu. Tapi untungnya dia punya Astrada, dia punya DOP yang luar biasa yang bisa mengerti maksud Anda. Wah, rasanya di-direct sama Mas Darto. Weh, biasa aja. Kepo. Allahu Akbar, Pak Ji. Ji gimana Ji rasanya syuting sama Darto Ji? Nggak pro. Lu lu nggak pro katanya. Dia tuh punya nilai komedinya tuh aneh. Biasa. Untung ada dia nih. Nih, Sutradarto. Respect. Funky. Action. Amat sih. Emang biasa selama ini ya Bang? Jadi Martin Tara Budiman Fandi Ondra. Pesannya cuma satu, kemana-mana pun lo ya, larinya tetap kemana? Ke keluarga. Ego pasti ada dalam hidup bersaudara, tapi balik lagi, family come first. Anjay. Dan orang-orang yang terdekat itu yang bakal sayang kita unconditionally. There's no shortcut sebetulnya. Jadi kalau kita mau dapetin sesuatu yang halal, ya lu kerja. Kekompakan keluarga, saling bantu, saling dukung,
itu akan selalu menjadi hal yang sangat penting di dalam hidup. Berbuat yang baik, yang benar, untuk nggak usah aneh-aneh kayak gitu-gitu, untuk bisa mensyukuri hidup. Jahat itu pasti akan susah untuk ada di tempat yang baik. Satu kata saja, hati-hati. Terima kasih banyak atas kerja keras kalian. Film Mo2 Nekat telah usai alias Dan penonton yang dulu udah nonton lagi, yang belum nonton ikutan nonton. Kalau lu udah nonton film ini dan lu ngerti, lu nyampe. Semoga energi positif kami selama kami syuting itu bisa sampai juga ke penonton. Jadi ya bawa sesuatu yang lebih dari film ini. Jadi bukan cuma sekedar lucu, tapi ada manfaatnya juga buat kita semua yang nonton. Modal nekat pertama saya nggak diajak, modal nekat kedua saya diajak untuk mendongkrak film ini agar meledak ke depannya. Drama keluarga yang komedi, tetapi juga punya pesan yang sangat solid, yang sangat menyenangkan. Semoga juga hasilnya berkali-kali lipat. Kalian yang menontonnya juga akan merasakan kebahagiaan sebagaimana kami bahagia membuat karya. Amin. Mo2 Nekat, film Modal Nekat 2. Saksikan film Mo2 Nekat. Jangan lupa nonton Mo2 Nekat. Saksikan Mo2 Nekat. Ayo ajak semua teman-teman, keluarga. Film Mo2 Nekat sudah hadir di bioskop kesayanganmu. Jangan lupa nonton. Pakai.